dalam webnya Firanda menantang untuk memeja hijaukan perkara roja. Bagaimana tanggapan antum? Jangankan meja hijau, meja biru, meja merah boleh. Ya silakan. Dan insya Allah kita akan mempertanggungjawabkannya secara ilmiah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Dia orang jahil, tidak bisa menimbang maslahah dan mafsadah. Kalau ini benar terwujud, justru akan kembali nanti efeknya kepada mereka. Biidznillah. Allah musta'an. Apa tanggapan Ustaz terhadap tuduhan Dr. Ali Musri? Allah musta'an. Kita dilarang untuk melayani sufaha. Kita dilarang dalam syariat untuk melayani as-sufaha. Tahu sufaha? Orang-orang dungu yang enggak berakhlak. Antum menahan diri dari akhlak yang tidak baik ketika dialog, dari mencela, berbicara tanpa ilmu, dari dusta. Dia membalas dengan antum dengan celaan, caci makian, dengan dusta. Bagaimana antum mau bicara dengan dia? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bagaimana sikap antum Ustaz? Sikap ana adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ciri-ciri mukminin adalah ketika mereka diajak debat atau dicela oleh orang-orang jahil, jawabannya adalah salama. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi kepada amalan-amalan berikutnya. Masih banyak amalan yang belum kita lakukan. Jalan terus. Barakallahu fikum. Ya. Begitu. Allahul musta'an. Ustaz, apakah kita boleh membaca buku tokoh-tokoh bid'ah yang sudah ditahdzir oleh ulama, akan tetapi buku itu ditulis atau muncul sebelum dia ditahdzir? Contohnya seperti buku-buku karya Alil Halabi. Jawabannya tidak boleh dibaca walaupun yang dulu. Karena antum nggak tahu, karena buku-buku dia yang dulu belum diperiksa. Jangan-jangan di situ ada bid'ah juga. Yang dibantahkan buku dia yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Ya, kemudian beberapa buku yang lainnya yang kemudian Lajnatud Daimah, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya mengatakan bahwa Alil Halabi adalah pembawa bendera akidah Murji'ah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ulama melarang untuk membaca karya-karya orang ini. Dan alhamdulillah, apa yang dia tulis dalam beberapa masail itu juga ditulis oleh ulama kita yang lainnya. Kita bisa mendapatkannya dari itu. Seorang mukmin, ya, barakallahu, cerdas dia, bisa memanfaatkan waktunya dengan cara apa? Sudah, daripada ini sudah orang bermasalah, masih ada buku yang lainnya. Ya. Nggak ada air mineral yang bernama Aqua. Apa harus Aqua? Kalau nggak ada Aqua nggak minum. Ada yang lainnya. Ada Fit, ada apalagi Cleo. Iya. Cari Bu, ada Pak, ada Aqua, nggak ada. Pindah lagi. Pak, ada Aqua, nggak ada. Pak, ada Aqua. Ini Pak, ada yang Cleo. Oh nggak mau. Subhanallah, sampai dia mati kehausan. Barakallahu fikum. Karya ulama yang lainnya, antum mau pingin yang fikih, ada karya Syekh Shalih Fauzan, karya Ibnu Utsaimin. Karya barakallahu fikum ulama-ulama kita yang lainnya. Pingin masalah hadis, juga karya-karya ulama kita, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Cukup. Alhamdulillah. Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam. Ya Ustadz, bagaimana pendapat
antum tentang Libya. Nah, Libya, barakallahu fikum, tercampur di sana berbagai bentuk dan beragam afkar, baik pada tulabnya, pada murid-muridnya. Ada yang sufi, ada yang asy'ari, ada yang khawarij, baik khawarijnya itu ke Hizbut Tahrir ataupun kepada yang lainnya, ada Ikhwanul Muslimin. Nah, pada murid-muridnya ada yang tidak mengamalkan sunnah, lihyahnya, isbal dan macam-macam. Nah, pada jajaran pengajar atau para dosennya juga demikian. Ada yang ikhwani, ya, berpaham Ikhwanul Muslimin, nah, sak macamnya juga, nah, macam-macam. Salah satu pengajarnya ya, seperti Dr. Daud Rosyid, ngajar fikih Bidayatul Mujtahid, demikian berita yang sampai kepada saya. Baru membaca sebentar, ya, tutup kitab, bicara tentang politik dan trik-trik politik. Nah, lah orang semacam ini dibenarkan, apakah dibenarkan kita mengambil ilmu darinya? Ya. Yang satu lagi dosennya juga tokoh politik lainnya. Yang satunya pendukung Said Qutb Hasan al-Banna. Ya subhanallah. Prinsip salaf yang mengajarkan kepada kita, melarang kita untuk duduk bersama ahlul bid'ah, apalagi mengambil ilmu dari mereka. Itu dari Arab Saudi. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti Arab Saudi. Ikutilah dan berpegang teguh kepada negara Arab Saudi. Nggak ada hadis, nggak ada begitu. Atau wasiat ulama, nggak ada. Nah, negara Saudi adalah salah satu negara yang memang betul-betul berniat untuk menegakkan tauhid dan memuliakan sunnah, menegakkan syariat Islam. Tapi pada posisi manusia, ya, bisa tahu, bisa tidak tahu, bisa ingat, bisa lupa, bisa benar, bisa salah. Nah, barakallahu fikum. Ikutilah Al-Quran was sunnah, manhajus salaf. Demikian ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Jadi saya tidak menyarankan seorang pun untuk belajar di sana. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah banyak sekali. Barakallahu fikum. Wal barakatu minallah. Ilmu kalau sudah diberkahi oleh Allah, dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Walaupun sedikit. Sebaliknya, ilmu kalau sudah Allah jauhkan dari barakah, maka jadi wabal ala sahibi, bumerang terhadap dirinya. Wassalamatu minallahi subhanahu wa ta'ala wa fi at-tamassuk bidinih. Keselamatan itu hanya datangnya dari Allah dan juga pada upaya kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Nah, apalagi belajar di IAIN. Nah, ini lebih parah lagi. Sebagaimana sebagian para pemateri di radio Roja. Belajar di IAIN. Gurunya yang satu Mu'tazili, yang satu Jahmi, yang satu Qadari, pengikut Harun Nasution, pengingkar takdir, yang satu liberalis, murid-murid orientalis barat. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang Al-Karabisi, Husain bin Ali Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Punya karya-karya yang banyak dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir, hadis. Karyanya banyak. Bukan orang bodoh. Ketika disebut nama-nama seperti Bishr Al-Marisi wal Karabisi wa juga Jahm bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, Amr bin Ubaid, nah, dan yang lainnya, bukan antum bayangkan mereka orang-orang bodoh, orang-orang yang sekedar orator, ya, tidak punya karya. Enggak. Mereka orang-orang yang berkarya, ahli ibadah.
Jangan dikira Al-Qarabisi itu seperti para dosen-dosen di IAIN. Yang cara berpakaiannya pakai dasi, musbil, ya potong, barakallahu fikum. Cahaya ibadah aja nggak ada. Nggak nampak. Tapi tokoh-tokoh tadi, yang sebagainya saya sebutkan, dalam hal ibadah luar biasa. Khusyuk, zuhud dari perkara dunia. Barakallahu fikum. Kemudian dikenal dermawan. Suka menolong orang-orang lemah. Luar biasa tokoh-tokoh ini. Ketika seorang ditanya tentang kebid'ahan Husain Al-Qarabisi, bahwasanya dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Lah, tidak mau. Karena sudah terbantah oleh ulama. Sudah diketahui kebobrokan akidah tersebut. Maka muncullah tokoh-tokoh baru memodifikasi bid'ah tersebut. Quran kalamullah, lakin lafzi bil Quran makhluk. Mau memasukkan syubhat dan bid'ah ini ke tengah-tengah salafiyin dengan pakaian seolah-olah pakaian salafi. Ini yang lebih berbahaya dengan orang-orang yang jelas-jelas mengatakan kami bukan salafi. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, qala iyyaka wal Qarabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat. Jangan, hati-hati kalian dari Al-Qarabisi ini. Jangan berbicara dengannya dan jangan berbicara dengan orang-orang yang berbicara dengannya. Diulangi 4 sampai 5 kali oleh Imam Ahmad. Apa kita merasa lebih hikmah dari Imam Ahmad? Kita merasa lebih hakim di dalam berdakwah dibandingkan Imam Ahmad. Merasa lebih fleksibel dibandingkan Imam Ahmad. Merasa lebih berilmu dan yang lainnya. Lebih merasa menjaga persatuan umat dibandingkan Imam Ahmad. Rahimahullah. Nah, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma taraktu Baghdad a'lam wa afqah wa azhad min al-imami Ahmad atau min Ahmad bin Hanbal. Aku tidaklah meninggalkan negeri Baghdad. Yang aku tinggalkan negeri Baghdad, tak seorang pun ketika aku keluar dari negeri Baghdad yang lebih faqih, lebih berilmu, lebih zuhud dibandingkan Imam Ahmad, dibandingkan ulama-ulama yang ada di Baghdad. Ahmad bin Hanbal imamun fi 8 khisal, kata Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam di 8 perkara, 8 bidang. Imamun fis sunnah, imamun fil lughah, imamun fit tafsir. Imamun fil zuhdi, imamun fil wara. Imam Ahmad yang memuji siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan mendapat gelar LC, magister dan doktor, enggak. Dari seorang yang saleh, seorang yang berilmu yang memujinya. Hadzal Imam Ahmad mengatakan iyyaka wal qarabais. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, man kana mukhalitan fi sayrihi li ahli syarr fa yuhadzar minhu. Barang siapa yang bergabung berteman dengan ahlus syar, ahlul bid'ah, ahlul ahwa dalam perjalanan dia, yakni dalam perjalanan dakwahnya, perjalanan agamanya, maka waspadai dia, ditahdzir dia. Dan ini insyaallah akan datang waktunya biiznillah taala, namun sekarang ringkas saya sebutkan. Maka main bagi seorang talibul ilm belajar gurunya seperti ini kondisinya. Belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, in hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, akidah, iman. Ilmu ini, maka hendaknya kalian mengevaluasi, meninjau ulang, meneliti dari siapa kamu mengambil ilmu. Begitu salaf mengajarkan.
Tetapi kita ini memang semakin lemah, semakin hari semakin menurun kekuatan akidahnya, kekuatan imannya, kekuatan ilmunya, manhajnya. Sehingga berbagai bimbingan salaf itu menjadi gharib, menjadi asing bagi kita. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Maka saya nasihatkan untuk bersabar, belajar melalui jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan Anda kecil hati ketika Anda tidak memiliki gelar atau ketika putra Anda tidak bertitel. Jangan kecil hati. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani tidak bertitel, tapi semua atau para doktor dan para profesor membutuhkan karya-karya beliau. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hal ini baik-baik.